Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lukman Syarif. Saya ngajar di SMA Muhammadiyah 1 Munthilan kelas 10, 11, 12 Mapel Tarikh dan Sejarah Indonesia kelas 10 IPS. Langsung saja pada pertemuan kali ini materi tarikh kelas 10 yaitu dakwah Rasulullah. Sebelum kita masuk ke materi dakwah Rasulullah, kita awali dengan lahirnya Rasulullah. Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Beliau sejak dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh ayahnya yaitu Abdullah. Terus beliau dari kecil beliau ikut dengan kakeknya setelah ibunya meninggal. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah beliau meninggal Abdul Muthalib, beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW ikut dengan Abu Thalib pamannya. Hari-hari beliau banyak diisi dengan menggembala kambing. Terus selanjutnya pada waktu Rasulullah umur 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Saat beliau berada di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah dan disarankan oleh pendeta tersebut untuk segera balik karena ini ada tanda-tanda kenabian dari Bukhairah yang melihatnya. Terus selanjutnya pada umur 14 tahun terjadilah perang Fujar. Perang Fujar ini pada bulan Zulhijjah yang menurut pandangan orang-orang Arab dilarang berperang. Perang Fujar terjadi kurang lebih 5 kali antara suku Kinanah, suku Hawazin dan suku Quraisy. Di waktu Rasulullah umur 20 tahun terjadilah suatu perundingan yang dikenal dengan Hilful Fudul, yaitu perdamaian kota Mekah. Yang di situ isi perdamaiannya yaitu tidak akan teraniaya siapa saja yang tinggal di kota Mekah. Salah satu usaha Rasulullah yang terpenting sebelum diangkat menjadi Rasul yaitu beliau berdagang ke Syam, dan di sini beliau bertemu dengan Siti Khadijah, dan beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini menjual dagangan dari Siti Khadijah bersama dengan budak beliau yang bernama Maisarah. Perniagaan ini menghasilkan laba yang banyak dan menyebabkan pertalian di antara Rasulullah dengan Siti Khadijah. Pada saat beliau umur 25 tahun, Rasulullah menikahi Siti Khadijah yang saat itu berumur 40 tahun kurang lebih. Dalam pernikahan Rasulullah ini mengandung unsur politik. Rasulullah menikahi pertama kali yaitu Siti Khadijah, dan ada beberapa pernikahan-pernikahan setelah dengan Siti Khadijah. Bisa kami sebutkan. Yang pertama yaitu pernikahan dengan Siti Khadijah. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah ini salah satu istri mungkin satu-satunya yang dapat keturunan dari beliau. Beliau mempunyai anak 6, di antaranya Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Terus selanjutnya beliau menikahi Siti Aisyah binti Abu Bakar. Karena eratnya hubungan Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasul ini dinikahlah Aisyah dengan Rasulullah sehingga dapat menambah keakraban. Yang tadi saat menikah dengan Siti Khadijah, motif pernikahannya adalah dakwah. Untuk Siti Aisyah, motif pernikahannya adalah persaudaraan. Siti Aisyah mendapat julukan Humairah atau yang kemerah-merahan. Aisyah adalah ummul mukminin yang ikut menghafal wahyu dan menuliskan hadis. Untuk selanjutnya
Rasulullah juga menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab. Setelah Hafsah diperistri Rasulullah, hal itu merupakan salah satu kehormatan yang besar bagi Al-Faruq. Motif dari pernikahan beliau dengan Hafsah yaitu persaudaraan. Yang selanjutnya, Rasulullah menikahi Zainab. Pernikahan dengan Zainab adalah persamaan motifnya yang baru dikenal oleh bangsa Arab. Sebelum dinikahi oleh Zainab, sebelum dinikahkan oleh Rasulullah, Zainab ini dinikahkan kepada anak angkatnya yaitu Zaid bin Haris, anak angkat Rasulullah yang seorang pemuda biasa bekas budak, sementara Zainab adalah seorang bangsawan keturunan darah biru kalau sekarang. Pernikahan dengan Zainab, Zaid tidaklah bahagia sehingga mereka bercerai. Untuk mengobati kekecewaan dari Zainab, maka Rasulullah menikahi Zainab tersebut. Terus selanjutnya yang kita bahas di sini yaitu Juwariyah. Juwariyah adalah putri Al-Haris Ibnu Abi Dinar, pemimpin dari Bani Mustalik yang pernah melawan umat Islam. Dalam perang itu Al-Haris terbunuh, akhirnya Juwariyah ditawan. Rasulullah dapat mengakhiri peristiwa itu dengan bijaksana. Juwariyah diperistri dan jadilah persahabatan. Itulah bentuk pernikahan Rasulullah yang punya sebab dan hikmah yang tinggi. Juwariyah dinikahi Rasulullah, motifnya adalah perdamaian. Untuk selanjutnya, strategi apa yang Rasulullah lakukan saat berdakwah untuk menyebarkan agama Islam? Nabi Muhammad adalah nabi terakhir atau akhirul zaman. Beliau dakwah di kota Mekah. Ya, ini ada dua periode. Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan cara terang-terangan. Sementara untuk periode ada dua periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya kurang lebih, dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Sehingga setelah turun surat tersebut, maka Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan. Nah, di sini reaksi dari orang-orang Quraisy untuk menentang dakwah Rasulullah sangatlah gencar. Yang pertama, orang-orang Quraisy melakukan pengusiran terhadap umat Islam. Yang kedua, orang-orang Quraisy melakukan pemboikotan terhadap umat Islam. Dan yang ketiga, melakukan penganiayaan terhadap umat Islam. Untuk selanjutnya, awal-awal dakwah, mula-mula dakwah, beliau ini ada kurang lebih 9 orang yang pertama masuk Islam. Di antaranya ada Siti Khadijah, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Haritsah, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Tolkah bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kesembilan orang tersebut dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Mungkin ini dulu penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.